Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariana Lucia Resubun. Kamu dapat memanggil saya Mariana atau Lucy, atau di media sosial saya menyebut diri saya sendiri sebagai Inem. Saya tinggal di ujung paling timur Indonesia, tepatnya di Pulau Papua, di suatu kota yang sangat saya cintai, kota Merauke. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang kebun saya, kebun di pekarangan rumah yang saya kelola secara organik, kebun yang dengan bangga saya menyebutnya sebagai kebun MSG. Kebun MSG merupakan bentuk nyata pertobatan ekologis yang saya lakukan. Saya ini boleh dikatakan sebagai aktivis Facebook. Dinding Facebook saya saat ini dipenuhi postingan pameran aktivitas di kebun. Namun dulu, di tahun 2016 sampai 2017, dinding Facebook saya isinya hanyalah protes. Protes saya kepada pemerintah. Saya memprotes pencanangan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, khususnya untuk komoditas beras. Saya menentang target pembukaan 1,2 juta hektar lahan untuk monokultur padi. Saya mengkhawatirkan alam Merauke yang terancam rusak, sehingga flora dan fauna lokal akan punah. Saya takut masyarakat asli yang apabila tidak siap akan termarginalkan di tanahnya sendiri. Sebagai informasi untuk teman-teman, Pulau Papua merupakan pulau yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Pulau Papua memiliki 13.634 spesies tumbuhan dan 68%-nya merupakan endemik Papua. Artinya, 2/3 bagian dari 13.000 lebih jenis tumbuhan tadi tidak terdapat di tempat lain. Saya takut kekayaan hayati tersebut akan hilang. Saya takut dengan upaya monokultur padi di Kabupaten Merauke, maka tanaman sagu akan punah. Saya takut sagu hanya menjadi dongeng di buku pelajaran sekolah dasar. Dongeng tentang sagu sebagai makanan pokok orang Papua. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kebun MSG adalah bentuk pertobatan ekologis yang nyata saya lakukan. Daripada saya hanya sekadar protes tanpa ada tindakan nyata. Saya bukanlah bagian dari para pengampu kebijakan. Saya juga bukan bagian dari kaum kapitalis. Saya hanya masyarakat biasa, maka yang saya lakukan hanyalah suatu langkah kecil yang dimulai dari diri saya sendiri, yang saya lakukan di pekarangan rumah. Saat ini kebun MSG terdapat sekitar 200-an jenis tanaman yang terdiri dari tanaman pangan, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Saya juga membiarkan tumbuhan liar yang di pertanian konvensional disebut sebagai gulma untuk tumbuh subur di kebun MSG. Di antara koleksi tanaman saya, ada 15 jenis tanaman pisang, 2 jenis tanaman sagu, 7 jenis ubi jalar, dan 3 jenis ubi kayu. Selain itu, saya juga mengoleksi tanaman impor seperti pohon kacang almond. Di awal berkebun, saya adalah kolektor tanaman impor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan pertobatan ekologis yang saya lakukan, akhirnya saya berhenti mengumpulkan tanaman impor. Karena tanaman impor, selain mahal harganya, juga meninggalkan jejak karbon dan jejak air.
Selain itu, saya berhenti mencari tanaman unggulan, misalnya tanaman berumur pendek, dengan buah yang rasanya lebih manis, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saya sekarang mulai mengumpulkan tanaman-tanaman lokal, tanaman-tanaman yang mulai langka, tanaman-tanaman yang dilupakan orang, karena misalnya buahnya kecil, rasanya masam, dan penampilannya kurang menarik. Sehingga orang sibuk untuk menanam tanaman-tanaman unggulan hasil persilangan genetik. Selain itu, karena kebun MSG 100% organik, dan saya menanam beragam jenis bunga, maka banyak sekali serangga yang menjadi penghuni kebun. Selain serangga, ada kadal, ada burung-burung kecil, ada aneka jenis kodok, dan lain sebagainya. Tanahnya pun kaya dengan cacing. Cacing adalah sahabat petani, maka cacing adalah sahabat saya. Bagaimana saya melibatkan pemuda dalam kegiatan saya di kebun MSG? Bagaimana saya melibatkan para pemuda dalam kegiatan saya di kebun MSG? Di kebun MSG sudah ada kunjungan dari adik-adik yang berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu. Mereka datang untuk belajar tentang pertanian organik. Lalu ada adik-adik mahasiswa dari jurusan agroteknologi yang datang belajar tentang agroekologi rawa. Karena kebetulan kebun MSG berada di lahan rawa. Mereka belajar bagaimana bertani yang ramah lingkungan di lahan rawa. Kedepannya saya berharap semakin banyak orang muda yang bisa datang ke kebun MSG dan kita belajar bersama. Tantangan berkebun organik mungkin hama ya, karena kebun MSG adalah 100% organik, maka banyak sekali terdapat binatang-binatang yang di dalam pertanian konvensional disebut hama. Mungkin bisa dilihat banyak daun tanaman yang bolong-bolong atau ada hama kutu putih. Namun karena kembali ke komitmen saya tadi yang untuk menjalankan pertanian yang 100% organik, maka saya biarkan saja mereka ada di situ. Dan saya percaya bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang tersebut yang disebut sebagai hama tadi pasti ada manfaatnya. Karena di kebun banyak tanaman bunga, maka selain di kebun tadi banyak hama, ada juga serangga penyerbuk dan serangga yang merupakan predator bagi yang kita sebut hama tadi. Saya biarkan mereka hidup seperti di alam liar karena mereka adalah bagian dari ekosistem, proses rantai makanan yang terjadi di sana. Mereka merupakan bagian dari ekosistem. Ada proses rantai makanan, jadi saya biarkan saja. Kebun MSG adalah pertanian ramah lingkungan. Maka kebun MSG ini hasilnya tidak hanya untuk konsumsi kami, para penghuni rumah, atau kalau ada panenan lebih saya jual, tapi yang paling penting bagi saya sekarang adalah bagaimana saya berbagi dengan binatang-binatang kecil yang ada di kebun MSG. Biarlah mereka turut menikmati apa yang ada di kebun. Terakhir, izinkanlah saya untuk sedikit merefleksikan ayat kitab suci dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 tentang Taman Eden dan manusia yang wajib untuk menjaganya. Saya merasa bahwa kegiatan saya di kebun MSG adalah upaya saya untuk menciptakan Taman Eden saya sendiri di rumah.
Saya berharap banyak teman-teman yang menciptakan taman Edennya sendiri dengan berkebun organik. Tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Jangan lupa untuk menanam aneka jenis tanaman bunga di kebunmu, karena selain mengundang aneka jenis binatang, termasuk serangga penyerbuk dan musuh alami bagi hama yang kita bilang tadi, dengan menanam bunga juga membuat semakin indah kebun kita. Dan dengan berkebun organik berarti kita merawat ibu bumi. Dengan berkebun organik berarti kita menjaga bumi sebagai rumah kita bersama. Terima kasih dan Tuhan memberkati.